Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Setelah kita mengetahui bagaimana desain penelitian, maka kita harus merumuskan bagaimana teknik pengambilan sampel. Ya, di dalam suatu penelitian ini untuk penelitian yang non eksperimental itu ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi ini adalah sekelompok orang atau kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Kerangka sampel ini adalah daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk mengambil sampel, sedangkan unit sampel adalah suatu elemen atau sekelompok elemen yang menjadi dasar untuk dipilih menjadi sampel. Pemilihan sampel dapat dilakukan satu tahap atau beberapa tahap, dan pada intinya sampel ini harus bisa merepresentasikan populasi yang akan kita teliti. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dari suatu populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian tersebut disimpulkan, dan kesimpulan ini harus bisa mengeneralisasi ya seluruh populasi yang ada. Artinya dengan adanya teknik sampling yang baik, maka sampel ini kita bisa merepresentasikan hasil untuk populasi. Jadi hasil sampel bisa mengeneralisasi, menggambarkan suatu keadaan populasi tertentu. Sehingga kita harus melakukan teknik sampling yang benar supaya sampel yang kita gunakan di dalam penelitian ini sebagai wakil dari populasi itu valid. Manfaat sampling adalah menghemat biaya penelitian, menghemat waktu penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, memperluas ruang lingkup penelitian. Syarat-syarat sampling adalah teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Misalnya berkaitan dengan satu tempat tertentu atau suatu kelompok masyarakat tertentu ya. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif ya, akan sulit sekali untuk menentukan sampling. Maka dari populasi yang heterogen tersebut harus kita kelompokkan lagi menjadi suatu populasi yang lebih homogen. Baru dilakukan teknik sampling. Teknik-teknik sampling ini ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk yang probability sampling ya, nah, probability sampling ini ada simple random sampling. Yang dimaksud dengan simple random sampling ini adalah pemilihan sampel dengan menggunakan angka random atau acak. Itu ya, dari populasi yang ada. Jadi kita mengambil, misalnya ada 100 orang populasi tersebut. Nah, kita buatkan urutan 1 sampai 100 ya. Kemudian kita pilih angkanya secara sampling, ini termasuk simple random sampling. Kalau systematic sampling itu pengambilannya secara sistematis. Misalnya nanti kita ambil yang ganjil-ganjil saja atau genap-genap saja, begitu ya. Lalu ada stratified sampling. Stratified sampling ini pengambilan sampel dengan cara bertingkat dan biasanya digunakan oleh peneliti apabila di dalam populasinya terdapat strata atau tingkatan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya berkaitan dengan penelitian di bidang pendidikan, itu ada stratified samplingnya untuk semua populasi ya, semua populasi siswa mulai dari SD sampai SMA. Nanti kita stratify dulu sampling yang SD, yang SMP, dan SMA. Lalu cluster sampling. Cluster sampling ini pengambilan sampel dengan memilih kelompok tertentu secara acak dan biasanya digunakan oleh peneliti apabila di dalam populasi terdapat kelompok yang mempunyai ciri tersendiri ya. Jadi lebih kepada ciri daripada populasi yang ada, seperti itu. Ini gambaran tentang teknik sampling, probabilitas sampling ya. Sampling acak sederhana, jadi kita secara acak mengambilnya. Kalau sampling acak berlapis ya, ini termasuk dalam systematic sampling ya. Di sini nanti ada
misalnya kita menentukan pada ganjil atau genap begitu ya. Kalau kelompok sampling kita harus kelompokkan dulu. Kemudian multi acak ini ada beberapa lapis ya sampling yang terlalu besar jumlah datanya, maka nanti kita buat klaster dulu gitu. Ini sudah kita jelaskan teknik samplingnya ya. Kemudian yang kedua adalah unprobably sampling ya. Ini tadi penjelasan simple random sampling. Kita bisa sampling begitu saja dari sekian populasi, kita ambil nomor, misalnya rekam medik begitu ya, kita ambil secara random acak. Kalau sistematik mungkin kita ambil beberapa kelompok ya, nomor, angka yang genap atau ganjil atau seperti apa, tersistem begitu ya. Kemudian stratified sampling berarti ada stratanya yang kita perhatikan, golongan begitu ya, dibagi dari populasi 900 orang, dibagi terlebih dahulu menjadi golongan 1, 2, dan 3, 300, 300, 300. Nah, dari 300 itu baru kita sampling. Harus jumlahnya harus sama ya, jumlahnya harus sama. Kemudian klaster, kalau klaster itu berarti ada suatu kelompok tertentu ya, elemen-elemen pada populasi itu dibagi dalam klaster berdasarkan ciri-cirinya ya. Teknik klaster sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas gitu ya. Sampling ini mudah dan murah tetapi tidak efisien dalam hal ketepatan secara umum. Misalnya klaster COVID gitu ya, klaster COVID untuk wilayah misalnya Surabaya zona merah, begitu zona hijau, zona kuning. Nah, itu contoh dari klasterisasi sampling. Metode pemilihan sampel yang non probabilitas. Ini ada confidence sampling. Ini pemilihan unit-unit analisa sesuai dengan penelitian. Purposive sampling biasanya digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kuota sampling berdasarkan jumlahnya. Snowball sampling ini pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Purposive sampling misalnya dengan tujuan tertentu tadi ya, penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, pelaksanaan pengambilan sampel yang menggunakan teknik ini, mula-mula peneliti ini harus mengidentifikasi terlebih dahulu semua karakter populasi, maupun dengan cara lain dengan mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi. Setelah itu barulah peneliti menetapkan berdasarkan pertimbangan sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian. Misalnya nih, kita mau meneliti tentang pemahaman terkait dengan COVID-19 di suatu daerah, ya, misalnya di suatu desa. Kemudian di situ kita buat kelompok-kelompok masyarakat dulu, misalnya dengan berdasarkan pendidikannya, ada lulusan SD, SMP, SMA, dan jenjang perguruan tinggi. Lalu atas pertimbangan bahwasannya jenjang perguruan tinggi itu lebih cepat mungkin dalam hal mendapatkan informasi, maka kita bisa menggunakan kelompok tertentu tersebut sebagai sampel seperti itu termasuk dalam purposive sampling. Kemudian snowball sampling, penarikan sampel secara bola salju ya. Proses pengambilan sampel dengan cara sambung menyambung informasi dari satu unit ke unit lain sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak. Penarikan sampel pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama, sampel berikutnya, kemudian sampel kedua, ketiga. Ya, sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua dari sampel pertama dan seterusnya. Ini yang disebut dengan bola salju. Contoh misalnya seperti ini. Kita mau meneliti suatu khasiat dari
jamu ya, jamu di daerah Madura mungkin ya yang belum dieksplorasi. Nah, di situ nanti kita akan mencari subjek pertamanya siapa ya. Ya misalnya dukun pijet ya, dukun pijet yang biasanya dia ada jamu-jamuan itu kita masukkan sebagai sampel pertama ya. Kemudian sampel keduanya siapa? Mungkin penggunanya. Bagaimana nanti jadi ini lebih data eksploratif ya. Bagaimana menurut sampel pertama tentang jamu tersebut. Kemudian berkembang lagi bagaimana kalau penggunanya. Kemudian bagaimana pengguna kedua dan seterusnya sehingga didapatkan nanti suatu data kesatuan yang utuh. Ini termasuk non-random sampling ya, snowball sampling. Jadi tidak diacak. Kalau yang tadi diacak ya, probably sampling. Kemudian kuota sampling, penarikan sampel secara jatah ya. Jadi teknik sampling ini dilakukan dengan cara pertama-tama menetapkan dulu besarnya jumlah sampel yang diperlukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pola pengumpulan datanya. Kemudian menetapkan banyaknya jatah atau kuota, maka jatah atau kuota itu yang dijadikan dasar untuk pengambilan unit sampel. Jadi berdasarkan jumlah saja ya, berapa. Lalu yang keempat adalah accidental sampling. Ini metode yang proses pengambilan sampelnya cukup mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh observer gitu. Jadi kalau yang non probably itu kita tidak tahu apa istilahnya populasi secara besar ya, kemudian kita kita mengambil yang ada begitu ya, yang ditemui saja. Itu termasuk dalam accidental sampling. Tahapan pemilihan sampel harus punya target populasi dulu, terus metode samplingnya bagaimana kita tentukan. Tentu ini tidak sembarangan juga, teknik samplingnya harus dilihat dari tujuan penelitian dan karakteristik dari penelitian tersebut. Baru kita akan menentukan teknik samplingnya seperti apa. Nah, dari situ kita akan mendapatkan sampel, di mana sampel inilah yang akan kita teliti. Jadi kita bisa mengefisiensikan biaya tenaga dengan sampel yang digunakan, tetapi sampel ini harus bisa merepresentasikan kondisi dari populasi yang ada. Jadi penting sekali dalam hal menentukan teknik pengambilan sampel. Sekarang untuk penetapan jumlah ya, ada beberapa pertimbangan untuk menetapkan jumlah sampel. Sejauh mana homogenitas populasi ini harus dipertimbangkan ya. Lebih baik memang populasinya homogen ya. Kalau heterogen nanti kita pecah terlebih dahulu ya, kesamaan yang paling besar mana homogenitasnya, kemudian kita pakai itu sebagai populasi ya. Kemudian setelah itu apakah sampel memenuhi jumlah minimum atau tidak secara statistik, ini juga harus dilihat ya. Kemudian ukurannya, sampel ini termasuk kuantitatif apa kualitatif. Kalau kuantitatif ini dapat ditaksir secara akurat berdasarkan analisis yang akan dilakukan. Kalau kualitatif ini ukuran sampel cukup besar jika peneliti telah puas banyak data yang cukup diperoleh cukup kaya dan cukup melimpah dimensinya, diteliti umumnya sekitar 40 responden. Jarang di atas 200 responden ya. Jadi ini kalau kuantitatif mungkin butuh lebih besar ukuran sampelnya, kalau kualitatif lebih kecil. Ya. Kemudian berikutnya adalah sample size atau besarnya sampel ya. Terus lain tadi dari homogenitas populasi juga tergantung pada pertimbangan representatif. Apakah sampel yang sudah kita tentukan ini itu sudah representatif atau tidak dari teknik pengambilan sampelnya. Kemudian juga untuk pertimbangan analisis sudah cukupkah untuk analisis statistiknya ya. Setelah itu kita bisa menggunakan beberapa rumus ya untuk pengambilan sampel. Misalnya untuk populasi yang besar ya, populasi yang di atas 10.000 itu bisa menggunakan rumus formula ini, D sama dengan Z kali akar pangkat dari P kali Q
per N ya dikali dengan akar pangkat dari N min M per N min 1 dengan keterangan berikut. Di sini harus menyertakan besar populasinya dan akan diketahui besarnya sampel. Sedangkan untuk populasi yang kecil, kurang dari 10.000, bisa menggunakan rumus N kecil, besarnya sampel, sama dengan besar populasi N besar dikurangi dibagi 1 plus N besar, besarnya populasi dikali dengan tingkat kepercayaan atau ketelitian yang diinginkan ya. Semakin besar tingkat ketelitiannya, maka semakin valid hasil yang didapatkan. Biasanya maksimalnya 100%, tapi tidak mungkin penelitian itu bisa menghasilkan validitas atau ketepatan dan tingkat kepercayaan 100%. Umumnya 99% atau 95%. Jadi yang kita masukkan adalah 95% kuadrat. Gitu. Ini ada pilihan rumus yang lain, yaitu Sneckedorf dan Cochrane ya. Nah, ini Slovin, ada beberapa jenis ya. Jadi yang menentukan adalah besarnya jumlah sampel, populasi, besarnya jumlah sampel, ya bisa menentukan formula yang digunakan untuk berapa sih jumlah sampel yang akan kita gunakan, gitu. Atau kita batasi waktu ya, juga bisa. Misalnya dalam waktu 3 bulan kita dapat berapa populasi ya, sampelnya berapa. Nah, itu bisa juga kita lakukan. Misalnya untuk penelitian yang sampelnya itu atau populasi penelitian itu sangat jarang gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan batasan waktu penelitian dari bulan sekian sampai sekian ya, berapapun yang didapatkan itu total sampling berarti ya. Jadi semua sampel digunakan. Jadi dalam hal ini sampel dan populasinya sama, total sampling berarti. Ini untuk penelitian yang memang subjeknya sedikit gitu ya. Baik, itu untuk teknik pengambilan sampel penelitian. Mudah-mudahan dapat membantu dalam penentuan teknik pengambilan sampel, bagaimana caranya, kemudian berapa sampel yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.